Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan jika kesempatan saat ini, Sabtu 6 Mei 2023, saya Pendeta Dewi Riana STH boleh menyampaikan firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 26, ayat 20 sampai 24. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang sangat berharga pada kesempatan saat ini. Kami bersama-sama boleh membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik hamba-Mu yang saat ini boleh menyampaikan firman Tuhan, maupun bagi sidang jemaat yang boleh mendengarkan. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami dan tidak sia-sia. Tapi dengan firman ini kami semakin ditumbuhkan dalam iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 26 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Di bawah perikop Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Ayat yang ke-20. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu maka takutlah Uria lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Berbahagialah bagi kita bersama yang boleh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi hidup yang kita jalani, seringkali kita mendapatkan teguran atau peringatan, baik melalui orang lain maupun diri kita sendiri. Hal itu juga terjadi supaya kita semakin introspeksi diri ke depannya, supaya lebih baik. Ketika saat ini disampaikan dalam firman Tuhan, ada banyak situasi yang diterima oleh seseorang ketika ia boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kadangkala firman yang disampaikan ini ada diterima secara langsung, ada juga ditolak dan berbagai macam hal yang lain. Tetapi dengan demikian dalam artian dalam firman Tuhan saat ini, semakin menguatkan kita ketika kita boleh menyampaikan firman Tuhan. Untuk senantiasa menyampaikan firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita juga melihat bahwa ada seseorang yang bernama Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim yang bernubuat tentang kota dan negeri yang diperintahkan oleh Raja Yoyakim,
Itu ada dalam ayat 20 sampai 21. Dan yang dinubuatkan itu sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jika kita membaca terdahulu dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sehingga Raja Yoyakim tidak terima dengan apa yang dinubuatkan dan akhirnya ia membunuh Uria. Itu ada dalam ayat 22 sampai ayat 24. Tetapi pada dasarnya Nabi Yeremia itu boleh diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nas yang demikian, kita bersama-sama saat ini belajar. Yang pertama diajarkan bagi kita ialah jadikanlah pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita baca dan boleh kita dengarkan sebagai suatu pedoman yang mutlak ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, di mana ada banyak hal yang menyitari kehidupan kita saat ini. Itu yang pertama, jadikanlah firman itu sebagai satu-satunya yang mutlak dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mari kita mengimani bahwa Tuhan itu bertahta di atas segalanya dan Tuhan itu sendiri sebagai penguasa yang mutlak atas hidup maupun matinya kita. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengajak kita bersama. Mari kita merenung ulang dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita menelaah dalam keseharian yang kita lalui dan kita jalani. Sudah sejauh mana kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah setiap kami untuk boleh melakukan firman ini dan terus mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dan pada kesempatan saat ini juga Tuhan, secara mengkhusus kami memohon, biarlah kiranya dengan firman ini, kami semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Kami terus diteguhkan dalam setiap langkah juang kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan pada kesempatan ini, secara mengkhusus kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKE Hobarakonun. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati pendeta yang boleh bertugas di tempat ini, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang boleh ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh sejalan seia sekata sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Dan setiap rencana rancangan dari jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKE Hobarakunut pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk seluruh pemimpin kami sampai kami di tingkat Kabupaten Murung Raya ini. Tuhan memberkati Pak Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Biarlah semuanya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami bersama-sama boleh merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lingkupi mereka semua dengan kasih setia-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka semua boleh memimpin kami dengan baik. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk resort kami GKI Pruk Jauh. Tuhan memberkati, sehingga dari tingkat resort sampai kami di jemaat senantiasa seia sekata sesuai dengan kehendak yang boleh datang dari Tuhan.
Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami memohon kasih karunia-Mu senantiasa memberkati setiap kami, memagari kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini dengan takut akan Tuhan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam sakit penyakit yang saat ini mungkin ada di sekitar kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu senantiasa menolong, memberkati, bahkan mengiringi langkah kami. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami bersama pada saat ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang boleh mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.